sekali lagi dengan kami di Heisner Workshop dengan saya Arya di sini. Kali ini saya akan coba membahas nih tentang e-cucukan karena banyak sekali dari teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial cara setting e-cucukan. Tapi sebelum kita menuju ke tahap tutorial cara setting e-cucukan, sebaiknya kita memahami dulu nih apa sih fungsi-fungsi dari menu yang ada di software e-cucukan. Jadi di sini saya akan coba jelaskan apa sih fungsi dari menu itu agar lebih memudahkan kita ketika ingin melakukan penyetingan. Dan ini saya buatkan secara bertahap, menggunakan laptop dulu baru menggunakan remote. Karena apabila kita sudah paham menggunakan laptop, kemudian kita ingin menggunakan remote, itu jauh lebih gampang untuk memahami. Di sini saya juga akan membuat dan menjelaskannya sesimpel mungkin agar bisa dipahami oleh teman. Nah, kebetulan di sini saya ada motor juga nih. Ini motor saya ini saya konekkan untuk membuka software e-cucukan. Karena memang motor sini sudah saya custom menggunakan sistem injeksi. Dan kita langsung aja nih untuk proses penjelasan apa sih fungsi dari menu-menu yang ada pada software e-cucukan. Nah, ini dia nih tampilannya apabila teman-teman sudah membuka dari aplikasi e-cucukan. Sebelumnya kita harus konekkan dulu nih ke motor agar kita bisa membuka dari menu-menu yang tersedia di sini. Nah, pertama di sini kita konekkan untuk motornya ke software e-cucukannya. Ini kita konekkan. Nah, kita tunggu dulu. Ini adalah proses get map untuk menarik data ecu ke laptop. Nah, ini yang namanya base map. Setelah masuk, setelah connect, sini kita ke menu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih. Karena di sini untuk di menunya ini kan sudah tersedia nih, ada 4 kotak. Pertama di sini untuk start, idle, acceleration, dan deceleration. Nah, pertama kita harus mulai dari start dulu nih, karena start ini menu ketika motor pertama kali dihidupkan, kemudian idle. Kita akan membahas di 2 kotak ini dulu nih secara bertahap. Pertama di sini adalah yang ada menu namanya start fuel. Nah, start fuel ini adalah menu di mana kita menggunakannya itu ketika motor pertama kali dihidupkan. Jadi motor itu harus ketika ditekan tombol starter, motor itu bisa hidup tanpa kita harus menarik ataupun membuka gas, itu tidak perlu. Jadi kita harus hanya menekan tombol starter, motor itu otomatis akan hidup. Nah, di sini juga sebenarnya ada penjelasannya nih. Motor yang bisa menyala hanya dengan menekan tombol dengan 1 jari tanpa muter grip. Nah, jika motor bisa menyala, grip gas dibuka sedikit, maka FS atau fuel starter harus dikurangi secara bertahap. Jika motor sudah nyala, di grip gas dan dibuka ataupun ditutup, maka fuel starter harus ditambah secara bertahap. Biasanya motor bore up saja, maka fuel starter perlu ditambah. Biasanya untuk motor yang sudah ganti cam dengan overlap besar, maka fuel starter harus dikurangi. Nah, ini ada beberapa penjelasan juga nih sebenarnya dari fungsinya. Apabila motornya itu sulit di starter atau sulit hidup ketika awal di starter dan harus memerlukan gasnya itu dibuka, jadi kita perlu merubah angka yang di sini nih, ini angka persentasenya. Dan untuk angkanya itu tidak ada acuan pasti. Jadi angkanya ini kita coba-coba sendiri nih, berapa sih angka yang pas ketika motor ini ingin starter, itu kita tanpa membuka gas motornya sudah bisa nyala. Nah, itu dia untuk di bagian fuel starter. Yang kedua di sini adanya warming up. Nah, warming up ini adalah fitur yang menambahkan bahan bakar secara otomatis jika mesin dalam keadaan dingin, agar mesin dapat fungsional dengan baik. Misalkan jika nilai suhu mesin 60 derajat Celcius dan fuel 5%. Artinya jika suhu mesin kecil dari 60 derajat Celcius, maka hijau akan memerintahkan agar bahan bakar ditambah 5%. Nilai fuel ditentukan dengan kondisi tempat dan udara sekitar. Itu nih fungsi dari si warming up. Jadi warming up ini fungsinya itu untuk menambah bahan bakar secara otomatis ketika mesin itu dingin. Jadi misalkan pagi-pagi kita mau hidupkan nih, motornya itu idle-nya itu susah nih. Misalkan dia memang bisa, tapi dia sering mati. Nah, kita bisa tambah fuel-nya di sini juga nih. Kita bisa tambah fuel di sini dan angka fuel-nya ini tidak ada acuan pasti. Jadi kita perlu coba-coba nih, apakah ditambah atau dikurangi tergantung dari si motor itu sendiri. Tapi di sini juga kita udah dijelasin nih.
suhunya itu apabila kurang dari 60 derajat, maka si eh, motor ini akan menambah bahan bakarnya sendiri agar idle-nya itu tetap stabil. Nah, itu nih fungsi dari si warming up. Yang kedua, di sini ada yang namanya auto correction. Ini si auto correction, banyak yang belum paham nih. Apa sih fungsi dari auto correction? Nah, auto correction itu adalah fitur koreksi secara otomatis jika berada pada daerah yang berada kondisi udara dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Nah, misalkan jika nilai suhu intake atau TI adalah 33 derajat dan koreksi KI adalah plus 0,03%. Jika Anda berada di tempat tinggi dan temperaturnya di 13 derajat, maka ECU akan secara otomatis mengurangi bahan bakar sebesar min 20 dikali 0,03% sama dengan 0,6%. TI sama dengan 13 min 33 sama dengan 20. Nah, angka 20 ini didapatkan dari si yang kita setting di sini nih. Misalkan ini 33 dan suhu intake atau suhu udara di tempat kita berada itu 13 derajat, maka 13 dikurangi 33 atau min 20. Jadi angka yang kita isi di koreksi intake atau KI ini juga angkanya itu tidak ada angka pasti. Jadi kita coba-coba sendiri. Dan untuk suhu intake ini biasanya kalau di tempat saya, di daerah saya itu saya biasa setting di 30 atau di 29, maksimal di 28, karena suhunya itu memang di sini itu tidak menentu, kadang dingin, kadang memang panas. Biasanya di sini panasnya itu paling panas di 32 derajat. Jadi biasanya saya taruh di 30 atau 29 derajat. Dan untuk koreksi KI ini tidak ada acuan pasti juga, tapi biasanya saya taruh di plus 0,05. Jadi ketika ini perubahan cuaca di sini, misalkan ownernya menggunakan turun ke daerah pegunungan, jadi ECU-nya sudah otomatis mengkoreksi sendiri. Jadi tidak terlalu banyak yang dirubah oleh ECU itu sendiri, karena takutnya apabila kita settingnya angkanya ini terlalu banyak, yang di sini terlalu banyak, takutnya itu malah berpengaruh besar terhadap performa si motor ini. Jadi kita juga harus hati-hati ketika penyetingan auto correction, atau kita coba-coba juga nih. Misalkan kita motor kita sendiri yang kita coba setting, kita bisa coba-coba nih untuk angkanya, karena memang tidak ada angka pasti. Tapi untuk di daerah saya sendiri, saya ketemunya angkanya segini. Untuk di Lombok, misalpun mungkin teman-teman yang di Lombok tahu daerah Sembalun itu daerah pegunungan atau lereng dari Gunung Rinjani, biasanya itu saya menggunakan ini dan alhamdulillah normal semua, nggak ada terjadi permasalahan. Sebelumnya saya juga pernah menggunakan angka-angka di sini 33, ini saya buat di sini 33, dan juga untuk KI-nya ini saya buat di 0,10, itu malah terlewat kering. Jadi si ECU itu mau koreksinya itu terlalu kering, terlalu irit, jadi motornya itu ada gelitik. Jadi setelah saya coba, saya menggunakan motor saya sendiri dan beberapa motor yang saya memang sengaja setting untuk mencari suhu yang ada di Sembalun, kebetulan ketemunya itu di 29 dan ini di 0,05. Jadi berempatnya itu juga tidak terasa, dan motor itu pun tidak terlalu irit, jadi masih bisa aman, jadi tidak mengorbankan performa si motor itu juga. Nah, itu dan ini dari fitur yang namanya auto correction. Dan yang keempat di sini ada yang namanya injector timing. Injector timing ini sebenarnya bisa disetting juga nih. Caranya itu di injector timing ini kan maksudnya adalah waktu injektor menyemprot. Jadi injector timing ini yang menentukan kapan sih injektor ini menyemprot. Tapi di sini saya menyarankan untuk teman-teman bisa menggunakan injektor timing bawaan dari ECU juga, tidak perlu dirubah atau di custom lagi nih. Angka-angka ini bisa kita menggunakan ini. Tapi apabila memang teman-teman pengen nih untuk custom angkanya di sini, bisa melalui yang namanya menu analisa. Di sini nih saya akan jelaskan secara bertahap, tapi di sini kita bahas dua kotak yang tadi dulu nih, agar tidak loncat-loncat penjelasannya. Nah, setelah itu nih kita lanjut ke kotak berikutnya di RPM idle. Nah, ini ada yang namanya RPM idle. Jadi si RPM idle ini fungsinya itu untuk penyetingan idle.
Jadi maksudnya itu untuk motor ini kita sudah setting nih, motor ini tidak mau idle. Jadi di sini ada beberapa menu nih. Contohnya di sini ada tensioner. Jadi RPM idle-nya itu ini 1500 kita setting. Sedangkan position ini adalah coknya ini. Nah, sini juga ada penjelasan nih. Position adalah besarnya bukaan valve. Jika nilai terlalu besar, maka mesin akan lebih meraung pada saat start. Acceleration delay adalah waktu yang ditentukan untuk putaran mesin turun dari RPM tinggi ke rendah saat deselerasi. Jika terlalu tinggi, maka gas motor akan seperti nyangkut. Dan jika terlalu kecil, maka putaran mesin akan cepat turun, bahkan pada saat deselerasi itu mati. Dan idle fuel adalah bahan bakar yang diperlukan saat motor tensioner atau idle. Jadi maksudnya itu posisinya adalah posisi bukaan cuk. Nah, misalkan settingan ini motor kita setelah bore up tidak mau idle nih, kita bisa tambah nih sampai 85 atau 90 sampai idle itu ketemu di 1500. Dan untuk deselerasi ini adalah misalkan kita buka gas, motor kita gas, kita tutup gas, dan RPM ini terlalu cepat turun nih, terlalu cepat turun ketika di 3000 sampai 1500 ini terlalu cepat turun. Nah, itu kemungkinan deselerasi yang terlalu kecil itu bisa menyebabkan motor itu langsung mati. Jadi caranya biar deselerasinya itu lebih pelan agar tidak menyebabkan motor itu mati ketika kita sudah gas. Itu ini bisa kita tambah nih dari 6,5. Biasanya saya taruh di 6,5 dengan position ini di 85. Jadi si RPM itu akan lebih meraung, tapi dia akan stabil di 1500. Jadi saya usahakan motornya itu tetap stabil di 1500. Nah, efek dari deselerasi juga ketika motor pertama kali di starter, motor ini pertama kali hidup, biasanya dia teriak dulu, baru dia akan turun ke idle di 1500. Nah, itu juga salah satu fungsi dari deselerasi ini. Jadi kita nggak perlu takut nih ketika di starter motor tuh langsung kecil idle-nya, kita kan pasti takut motor ini mati apa enggak. Nah, jadi caranya itu kita bisa tambah di deselerasi ini agar dia lebih meraung dulu nih ketika suhunya terlalu tinggi. Nah, posisi menu yang ada di RPM idle. Lanjut lagi ke idle fuel. Nah, idle fuel ini sama sih kayak yang tadi nih, kayak yang di RPM idle. Sebenarnya ini sama, tapi untuk idle fuel adalah fuel yang kita butuhkan agar motornya ini AFR-nya ketika idle itu sesuai. Jadi motor tidak terlalu kering atau tidak terlalu boros. Jadi biasanya di sini juga kita setting di motor nggak mau idle, kita kemungkinan bisa ditambah atau mungkin bisa dikurangi. Jadi kita cari juga nih angka-angkanya. Gimana sih caranya motor ini agar tetap idle itu normal. Kita bisa cari di fuel, tapi untuk deceleration ini kita bisa tambah di 6,5 agar motor ketika pertama kali di starter dia langsung agak meraung, ketika sudah stabil dia akan turun lagi mencari RPM yang di 1500. Itu nih prosesnya. Dan ignition timing. Nah, ignition timingnya adalah timing pengapiannya si motor ini nih, motor atau si cucukan ini. Ini kan dari bawaan memang sudah ada nih. Nah, di sini saya akan kasih tahu nih gimana sih cara setting ignition timing. Pasti banyak yang bingung nih, cara settingnya nih gimana. Di sini saya akan kasih tipsnya. Pertama, untuk menggunakan laptop ya, di sini kalian bisa blok nih dari RPM 16.000 TP 100 ini di blok sampai di 3500 di TPS 35%. Kalian di sini lakukan klik kanan add value. Nah, kalian bisa tambahkan 2 derajat. Ntar otomatis dia akan 2 derajat. Kenapa di TPS 35? Karena motor itu kan atau taruh bawah ini biasanya ini dibutuhkan pada RPM ketika kita jalan pelan, jalan santai. Tapi ketika di RPM ini atau di TPS 35% ini biasanya ketika kita mulai buka gas. Nah, jadi kenapa saya selalu settingnya sampai sini? Karena memang biasanya untuk di bagian ini kita sering gunakan untuk jalan santai, jalan pelan, nah, agar motor itu tidak ngelitik atau tidak diinovasi. Jadi kita mainnya itu pengapian itu mulai di 35% TPS-nya dan RPM-nya kan di 3500. Jadi ketika sudah di 35% dan di RPM 3000 otomatis pengapiannya sudah lebih naik, itu bisa menambah akselerasi juga nih dari motor. Tapi ingat, hati-hati
apabila teman-teman menambah dari namanya timing pengapian ini, karena bisa saja motornya malah bukan semakin enak tapi semakin panas dan tidak enak, malah menjadi loyo. Kebetulan di sini saya menggunakan timing pengapian memang standar dari bawaan si Echijuken ini. Itu nih cara setting timing pengapian paling gampang. Atau kalian juga bisa nih copy timing pengapian dari motor lain. Ini kan timing pengapian Honda CRF. Apabila kalian ingin coba timing pengapian Honda CBR ataupun WR, bisa juga nih kalian coba copy, tapi dengan syarat edge-nya itu sama edge juga 5 biasa. Kalian bisa coba copy dan pasang langsung dan send map, itu bisa. Nah, biasanya saya juga sering melakukan itu. Nah, yang ini air screw. Ini kalau air screw ini tidak ada menunya, karena memang air screw ini untuk putaran atau untuk motor-motor yang sudah menggunakan manual untuk bagian idle-nya. Nah, di sini nih, ini dia nih untuk beberapa fungsi dari dua kolom ini. Nah, di sini mungkin sampai di sini saya jelasin dulu. Semoga ini bisa dipahami, dan setelah itu untuk video selanjutnya saya akan bahas yang di bagian bawah ini. Untuk di bagian kotak yang di bawah dan juga menu yang ada di sini nih. Ini apa aja sih fungsinya yang ada di menu di sini? Jadi kita bahas secara bertahap semuanya, dan bagaimana cara penyetingannya juga kita coba bahas satu persatu, kita pelan-pelan. Saya cuma ingin biar apa yang saya jelaskan ini benar-benar bisa dipahami. Kalau memang ada yang masih dibingungkan, silahkan bertanya melalui kolom komentar, dan saya akan coba jawab sebisa saya atau semaksimal yang saya pahami juga. Karena memang di sini kondisinya saya juga masih terus belajar untuk fitur-fitur atau menu-menu yang ada pada menu itu juga. Beberapa penjelasan tentang dua kotak menu yang ada pada software Echijuken, dan setelah itu saya akan coba jelaskan lagi nih pada kolom ketiga dan keempat. Tapi untuk kolom pertama dan kedua ini, apabila teman-teman masih merasa bingung atau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Insya Allah saya akan coba jawab dengan sesimpel mungkin agar bisa cepat dipahami. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke part 2-nya untuk melakukan penjelasan pada bagian kolom ketiga dan keempat. Oke, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kalau memang ada tambahan silahkan ditambahkan di kolom komentar, dan saya juga menerima semua kritikan dari teman-teman untuk kita belajar jadi lebih baik lagi. Oke, semoga video bermanfaat dan terima kasih.